Apa sih kebutuhan Bandung Jakarta, kenapa harus kereta cepat? Kita tuh yang mempersatukan Indonesia loh. Kalau nggak ada perhubungan, orang Papua nggak bisa ke Jakarta atau sebaliknya. Jadi Pak Ikan. Jumpa lagi bersama saya Budi Setiarso, Direktur Pemberitaan di Tempo Media Group. Kita bertemu di program The Leaders, satu program yang menghadirkan para pemimpin-pemimpin di negara kita. Dan kali ini saya bersama Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Budi? Baik ya. Masih lari timik-timik? Ya kalau ada kesempatan hari timik-timik. Kesempatannya itu apa Pak? Hah? Kesempatannya itu apa? Kalau nggak ada acara pagi. Kalau nggak ada acara pagi. Padahal hampir setiap hari ada acara pagi. Nggak juga. Oh. Nggak juga. Timik-timik berapa kilo sih Pak? 5 kiloan. Wow, 5 kilo. 5 kilo. Itu sama dengan membakar kalori berapa kambing tuh Pak Bud? Cuman 300 kalori. 300 kecil. kalori. Ya kue segitu. Saya kue dikit. Fit sekali. Jadi Pak Budi Karya ini saya mungkin udah semua pada kenal, tapi saya perkenalkan sedikit saja. Jadi Pak Budi Karya ini adalah tahun ke-7 ya, ke tahun ke-7. Jadi sejak tahun 2016 menjalankan amanah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membenahi sistem transportasi kita. Jadi dulu kita pernah mengenal istilah tol laut gitu ya. Kita membayangkan waktu itu tol laut itu seperti apa. Nah ini Pak Budi Karya yang nanti coba kita akan tanya-tanya seperti apa. Dan yang paling terakhir adalah LRT, satu moda transportasi yang juga menarik perhatian kita semua karena ini satu hal yang baru di ibu kota ya. Ibu kota yang lama sebelum nanti pindah ke ibu kota Nusantara. Ada juga kereta cepat Jakarta-Bandung yang meskipun banyak kontroversi tapi saya kira banyak juga yang menyambutnya dengan baik. Pak Bud, ini mumpung saya udah menyinggung kereta cepat Jakarta-Bandung gitu ya. Ya. Ini kan udah kita lihat juga antusiasme masyarakat juga banyak. Dalam catatan Kementerian Perhubungan, seperti apa nih progresnya di Jakarta Bandung? Ini memang tugas yang tidak ringan karena ini teknologi baru, biayanya besar, terus kita dibangun di satu tempat yang ada pemukiman padat juga, gitu. Jadi itu merupakan challenge lah. Tapi apa yang kita lakukan, alhamdulillah berjalan baik ya, karena saya wanti-wanti dengan teman-teman di KCEC agar kita itu konservatif. Hal ini juga yang saya laporkan dengan Pak Presiden. Pak, kami akan konservatif berkaitan dengan operasional ini. Karena maaf, konservatif itu maksudnya apa Pak? Baik waktu maupun cara melakukan evaluasi. Ya. Jadi katakan waktu itu ada mundur berapa saat. Ya. Terus juga saya minta data-data yang lebih clear lah dari developer atau kontraktor untuk kami assessment dengan konsultan, juga dengan PU gitu. Jadi kita konservatif supaya pada saat jalan, yang namanya kereta api ini begitu sekali jalan kan nggak bisa berhenti, langsung jalan terus gitu. Jadi kita lakukan dan alhamdulillah secara teknis ya ini berjalan baik ya, kecepatannya cukup tinggi ya. Jadi yang dioperasionalkan 350 km per jam, tapi technical dia bisa mencapai 380 km per jam. Ya. Jadi sejauh ini baik, bahkan ada yang kita juga surprise bahwa minat para pengguna itu tinggi banget. Bahkan bukan orang Indonesia saja. Kemarin saya ke Malaysia. Nyoba. Sekarang ini jadi destinasi wisata. Orang dari Malaysia datang ke Kertajati, ke Bandung, naik bus ke Jakarta, pulangnya lewat Jakarta atau sebaliknya. Jadi saya kemarin ketemu itu. Dan bus ini ya lumayan juga gitu ya. Jadi
terutama di Asia Tenggara lah ya. Bila saya bertemu dengan teman-teman saya, apakah itu dia dokter, dosen segala macam, dia tuh langsung tanyanya WUS-nya gimana gitu. Jadi dia nggak ngomong high speed train tapi WUS gitu. Jadi Udah tren apa mereknya udah langsung nempel top of gitu. mind ya. Jadi saya surprise ya memang ya alhamdulillah bisa. Jadi karena baru Pak, artinya sesuatu yang baru kan orang memang antusias ya. Kayak dulu waktu busway juga banyak orang nyoba gitu. Ini karena baru atau menurut Pak Budi memang itu akan sustain ke depan ya memang akan banyak demandnya gitu. Ya, satu sisi itu menjadi concern kita bahwa ini sustain dengan penumpang yang banyak itu. Yang lain secara kebetulan karena ini memang teknologi baru yang terasa secara fisik oleh masyarakat. Oh, tiba-tiba baru berapa menit itu nyampe. Jadi cerita-cerita dari satu mulut ke mulut ini banyak didengar oleh masyarakat, bahkan ini bisa untuk gathering, ya, jadi gathering. Jadi saya melihat bahwa insya Allah ini menggantikan mereka yang selama ini naik mobil. Oh. Ya, jadi Parahyangan tetap ya dengan 9.000 dan WUS sekarang itu 23.000 per hari ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah mereka yang tadinya naik mobil pindah ke WUS dan juga mungkin grup-grup yang pengen melakukan ya mungkin ada conference ya dokter gitu ya di Bandung tapi dia naiknya ke Jakarta naik WUS itu rata-rata itu berlangsung banyak karena banyak yang tanya saya gitu gimana caranya naik WUS tapi rame-rame gitu saya informasikan dibikin rombongan gitu Pak ya. Nah 23.000 Pak sekarang ya. 23.000. Memang karena masih diskon mungkin ya. Dulu asumsinya kan berapa? 60.000 ya Pak ya untuk kayak kalau maksimal. 30.000. Oh 30.000. Ini jumlah keretanya udah maksimal Pak atau belum maksimal. Masih berapa persen? Ya ini masih kira-kira 60% lah. 60%. Jadi karena kita sekarang kan setiap 1 jam. Ya. Sebenarnya technically bisa 30 menit sekali. Ya. Dan kita bisa 30 menit kalau dari pagi sampai ke malam itu cukup banyak. Kalau kita beroperasi 10 jam aja ada 20 perjalanan kan. Saya dulu pernah nyoba sama Pak Budi Karya, perjalanan itu 4 lagu belum habis sudah sampai ya. Jadi dengar lagu Spotify gitu ya. Pak Budi kalau agak flashback sedikit ya. Dulu ketika memulai sebagai Menteri Perhubungan gitu kan. Ini satu proyek yang wow ini ambisius sekali. Ini satu proyek yang mercusuar gitu. Pak Budi membayangkan nggak ini sesuatu yang akhirnya akan bisa dilakukan gitu? Ya, frankly speaking kita memang sering diberikan tantangan-tantangan yang seolah-olah itu nggak bisa gitu loh. Seperti saya melenceng dikit COVID dulu ya, yang pada saat 123 juta, itu kan nggak bayangkan kita bisa manage. Kita juga diskusi waktu itu, tapi kita bisa manage. Apalagi itu leading sektornya adalah Kementerian Perhubungan. Sehingga kita tahu apabila kita melakukan itu dengan teliti, dengan melakukannya effort yang maksimal, itu bisa jalan. Nah kembali lagi kepada WUS, waktu itu sama gitu. Tidak terbayangkan kita bisa melaksanakannya. Ya kita beruntung bahwa China deliver projectnya itu bagus, sehingga relatif tidak ada masalah-masalah yang technically kereta yang punya masalah. Dan ini membuat kita juga lebih ringan untuk melakukannya. Ini proyek pertama mereka Pak ya dengan skema yang kayak kita ini ya? Ya, jadi ini pertama kali di ASEAN. Kalau di Laos itu dengan kecepatan 150 km per jam. Ya kalau kereta biasa tapi dicepetinin biasa gitu.
Kalau di luar ASEAN saya nggak tahu di mana aja, tapi untuk mereka di sini. Dan dari informasi yang kita dapat, ini teknologi yang paling akhir yang dimiliki pada saat memulai. Ya. Sekarang memang ada yang kecepatannya lebih baru, mungkin lebih dari 400 km per jam. Tapi ini pun tergolong di atas rata-rata apa yang dilakukan di sana. Ya. Nah, balik lagi kalau memulai dulu gitu ya. Ini kan waktu Pak Budi menjadi perhubungan ini udah ada mulai ya, akan mulai ya. Sudah diputuskan mulai. Udah diputuskan mulai. Tapi belum groundbreaking atau sudah groundbreaking. Oh, sudah, artinya udah point of no return sebenarnya ya. Ya. Nah, ini Pak Budi menghadapi sebuah tantangan tadi yang paling membuat puas sekarang ya, atau mungkin wah berat banget sebetulnya saat itu, tapi begitu udah dilewati, wow saya bisa juga tuh melewati gitu. Apa Pak? Bukan saya lah, kita semuanya, gitu. Termasuk dari media. Jadi ceritanya memang cukup alot lah ya. Pada saat kita menyetujui kontrak-kontrak yang akan berlaku gitu, sehingga terjadi suatu diskusi yang intensif dan dengan dasar itu mereka beroperasi. Pada saat izin pun demikian gitu ya. Jadi kan untuk kita baru, jadi kita adopsi dari beberapa negara regulasinya, lalu itu diterapkan di sini. Ya jujur ya sampai sekarang ini puas karena apa yang kita bayangkan sebagai tugas yang berat itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan banyak orang cerita tentang kegembiraan di situ. Itu yang membuat setelah berhasil. Iya, cerita wah ini ya seperti yang disampaikan cepat, gak kerasa, aku ke Bandung gak usah naik mobil lagi dan sebagainya. Dan beberapa hal yang kita lakukan adalah juga interupsi dari kami, dari Kementerian Perhubungan. Stasiun Padalarang itu tadinya nggak ada. Ya, kita interupsi harus berhenti di situ. Karena kalau dia ke Tegaluar itu melewati Bandung. Nah, lazim di RRC pun bahwa kereta api itu ada feedernya gitu. Dan kita persiapkan feeder itu dengan baik, dan ya feeder itu cuma 20 menit juga. Akhirnya juga waktu makan sate hadori kan gak kerasa, belum lapar sudah bisa makan lagi kan. Ya, gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya di masyarakat juga sangat keras soal kritis lah ya tentang pendanaan, tentang apa sih kebutuhan Bandung Jakarta, kenapa harus kereta cepat gitu. Nah, kayak gitu itu buat Pak Budi dirasakan atau mempengaruhi nggak? Jadi gini, kita kan bagi coupling nih. Siapa yang ngomong pendanaan, korporasi, siapa yang ngomong kereta teknis. Ya. Jadi saya mendengar bahwa pendanaan ini tidak ringan, sehingga harus ada extra effort lakukan. Tapi di sektor teknis ini menurut saya excellent. Yang kedua yang saya care juga adalah komunikasi. Nah, karena komunikasi pasti blame itu akan ke Kementerian Perhubungan, bukan kemana-mana. Nah, oleh karenanya kami mengawal bersama-sama berkaitan dengan komunikasi dengan publik yang dilewati, dengan orang-orang yang akan datang, dengan stakeholder yang ada di situ gitu. Jadi dua hal yang kami tangani secara mendalam adalah technically, dan yang kedua adalah komunikasi dengan masyarakat, dan juga mungkin dengan Forum Pemret waktu itu juga saya ajak membuktikan apa yang terjadi. Tentang keuangan memang saya nggak ikut, ya saya dengar aja bahwa ada hal-hal tertentu yang anggarannya membengkak dan sebagainya. Ya, itu kan pasti akan mempengaruhi image orangnya Pak ya. Jadi komunikasi bagian penting juga Pak ya. Penting sekali. Ternyata itu penting sekali. Bukan terpenting, bukan ternyata. Saya mengalami sejak saya jadi di Rut Ancol bahwa komunikasi itu menjadi hal yang penting dari serangkaian berkegiatan dimanapun itu. Nah, ini kan baru jadi beberapa pekan lah ya. Ini Pak Budi langsung memutuskan untuk udah deh terusin ke Surabaya gitu. Ya. Ini apa pertimbangannya Pak? Theoretically bahwa ini akan lebih efektif kalau dia itu dengan jangkauan yang relatif panjang, sehingga dia memberikan dampak yang besar.
Karena kalau dari kalkulasi kita itu Jakarta Surabaya itu 3,5 sampai 4 jam. Kalau dengan kereta cepat. Jadi bayangkan orang naik pesawat juga segitu juga, terbang 2 jam, nunggu dan sebagainya sama juga gitu. Jadi memang itu akan lakukan, tapi memang tergantung dari bagaimana financing daripada kegiatan-kegiatan itu. Pasti menjadi pertimbangan juga gitu. Kalau apa namanya logika orang awam gitu ya, ini kalikan aja panjang Bandung sama itu kalikan berapa gitu nggak sih Pak kalau hitungannya? Mestinya enggak ya. Enggak ya, Jadi mestinya lebih murah atau lebih mahal? Mestinya lebih murah. Jadi ada proposal atau kalau dalam bayangan saya kalau itu akan lebih murah, ngikutin jalur rel aja elevated. Oh yang udah ada. Jadi kita dari Bandung, ada Cisendawu, terus ketemu rel, ngikutin rel itu. Kalau mau lewat utara ya lewat Semarang ke sana, dan kalau mau lewat Jogja Solo ya lewat selatan gitu. Oh dibangun 2? Enggak, pertama kali tentunya pilihan. Jadi bayangan Pak Budi layang semua gitu? Kalau bayangan saya layang semua. Lebih mahal nggak itu Pak? Lebih murah. Oh ya? Karena kalau yang nggak ada sekarang pembebasan ini tanah ya? Nggak waktu dan problem mahal. Jadi kalau sekarang itu harus bebasin tanah itu harganya fluktuatif. Pada titik tertentu jadi mahal gitu. Dan kalau ini nggak bebasin tanah dan tidak harus buat terowongan gitu. Itu versi saya gitu. Ya, bayangannya. Nanti FS saya nggak tahu apakah mau lewat Tasik atau lewat ke selatan. Itu juga bisa, tapi saya yakin itu akan mahal. Yang paling murah adalah ya di atas yang udah infrastruktur yang sudah ada. Dan secara kebetulan kereta api kita belum double ya, jadi itu akan efisien sekali. Secara teknis memungkinkan ya Pak Budi? Mungkin sekali. Ya, itu kapan mulai kalau dalam bayangan? Teoritis itu akan terjadi paling cepatnya 2025. 2025. Oh, baru mulai. Setelah FS dan segala macam. Selain kereta api, kemarin juga LRT ya. Ini satu moda yang kurang lebih sama ya, transportasi massal berbasis rel gitu kan. Di antara dua itu Pak Budi Karya merasa lebih wah ini oke yang satu. Ya sendiri-sendiri lah Pak. Kalau saya dari tadi excited, orang penuh kegembiraan, surprise karena cepat dan sebagainya pasti wus ya. Tapi LRT punya kepuasan lain. Ini adalah pertama kita belajar dan di situ otonomous gitu. Nggak pakai driverless ya. Jadi kepuasannya lain lah gitu. Dan menurut hemat saya memang kita harus mulai keduanya gitu ya. Kalau kita belum pernah melakukan sesuatu nggak pernah bisa kita. Dan apa yang terjadi di Korea, saya ingat sekali waktu itu Skytrain di bandara, ya. Skytrain di bandara Korea itu di Incheon pertama kali dibuat oleh Mitsubishi. Oke. Tapi yang kedua sudah dibuat oleh Woojin, oleh Korea sendiri. Nah, Woojinnya itulah yang kita pakai di Soekarno-Hatta. Nah, harapan saya juga demikian. Kita punya waktu tertentu untuk belajar, katakanlah nanti setelah Surabaya atau sampai Jogja Solo, selanjutnya kita berapa persen sudah kita lakukan di Indonesia, minimal rolling stock, ya, dan pekerjaan sipil kan tidak sulit ya kita lakukan. Ya. Saya nanti akan bertanya tentang LRT lebih jauh Pak Bud, tapi kita jeda sebentar ya. Dan teman-teman semua kita bisa mengikuti program ini di tempo.co, di kanal YouTube Tempo Media Group. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Masih dalam program The Leaders bersama saya Budi Setiarso dengan tema kali ini Transportasi Melaju Indonesia Maju bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi. Jadi saya ingin melanjutkan yang LRT ya Pak ya. Ini kalau nggak salah kan beberapa waktu terakhir ada sedikit problem gitu ya. Ini apakah udah akan ada penyelesaian gitu Pak yang Ya, sebenarnya kan itu domainnya korporasi ya. Tetapi kami tidak tinggal diam. Kami lakukan satu evaluasi dan kita mencari satu cara untuk menyelesaikan. Dalam 2 minggu ini kami lakukan evaluasi, sudah kita define apa masalahnya dan sekarang lagi improvement. Insya Allah Desember paling nggak pertengahan itu sudah selesai. Ini karena Bapak harus mengkoordinasikan banyak stakeholder gitu ya. Ya. Ini ada nggak sih Pak yang bisa diceritakan kesulitannya di mana kalau kayak gitu itu? Ini memang betul wilayah korporasi, tapi ini adalah satu hal yang menjadi domain Pak Budi Karya juga. Ya. Satu, kalau bicara ada satu fail, itu kan pasti Kementerian Perhubungan yang yang mendapat image gitu ya. Dapat image dan sebagainya. Nah oleh karenanya saya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar para korporasi itu lebih giat untuk menyelesaikan. Dan lalu saya melakukan satu koordinasi yang intensif dengan target-target tertentu dan dengan kualifikasi pekerjaan tertentu. Ya tentu butuh effort lah ya. Saya call Pak Erik, ya Pak Erik sampaikan semuanya karena itu kan secara manajemen kan tidak di bawah Kementerian Perhubungan. Ya. Tapi karena kita regulator dan kita juga ingin melayani, basicnya adalah safety. Kalau dari kami, bahwa dengan safety itu kami punya hak ya untuk masuk dalam persoalan itu. Ya, karena kalau safety tidak diselesaikan dengan baik, ya kereta itu harus berhenti. Gitu ya. Nah kita kan nggak mau terjadi seperti itu. Nah, sebagai sama-sama pemerintah, saya katakan kita selesaikan sama-sama gitu. Saya tidak akan katakan saya menegur atau saya marah dan sebagainya. Tapi itu permasalahan kita bersama untuk kita selesaikan sama-sama gitu. Ini sebentar lagi saya juga akan rapat undang semua teman-teman untuk bicara tentang itu. Ada hal yang perlu menjadi concern besar nggak sih Pak dalam hal itu sehingga kita khawatir ini kan sebenarnya udah ada demand-nya ya. Sehingga kalau dihentikan juga mungkin mengganggu juga mobilitas orang gitu. Karena concern itu saya mau masuk ke dalam. Satu safety, yang kedua kalau kereta api sudah jalan itu nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Ya, kalau dari improvement yang terjadi dalam kurun waktu 2-3 minggu ini tidak akan berhenti. Ya, itu dulu gitu. Ada bahwa layanannya itu masih 1 jam headway-nya itu belum tingkatkan. Tapi setelah kita melakukan perbaikan-perbaikan, maka insya Allah itu akan dengan headway yang lebih pendek. Jadi jumlah penumpang pun akan banyak. Kalau dari sisi prioritas ya Pak, ya mungkin nggak bisa dibandingkan juga antara kebutuhan kita memperpanjang tadi kereta cepat ke jarak jauh dengan kebutuhan memperpanjang LRT yang sampai misalnya Bogor gitu. Ini tentu saja nggak bisa dibandingkan ya Pak Budi. Ya jujur angkutan massal perkotaan dan aglomerasi itu sebenarnya prioritas. Ya. Karena pergerakan manusia di perkotaan aglomerasi itu begitu besar dan sekarang ini mereka belum terlayani dengan baik. Sehingga mereka menggunakan mobil sendiri. Bahkan motor sendiri yang polusi, kecelakaan dan sebagainya. Ya kalau ngomong soal itu tentu angkutan massal perkotaan itu lebih prioritas. Kami juga sudah melakukan ini bukan Jakarta saja gitu ya. Seperti tadi saya bicara dengan
satu bank dari Jerman yang memberikan soft loan di sini untuk Surabaya. Oh, apa Surabaya. kereta juga? Kereta. Jadi KRL yang ada di Jakarta ini akan kita buat di sana. Minimal dari Surabaya sampai Sidoarjo. Nanti baru dari Surabaya kemana. Nah ini sudah kita lakukan. Medan dan Bandung kita sudah dapat loan dari World Bank, yaitu basicnya adalah BRT, bis gitu. Jadi bis itu ada loan World Bank yang membangun infrastruktur dan juga rolling stock gitu. Nah, jadi beberapa kota sudah lakukan. Semarang World Bank sudah juga berminat untuk Bandung, Semarang, ya, terus Makassar dan sebagainya. Jadi niatan dan eksekusi perencanaan itu sudah kita lakukan di beberapa kota. Ya. Itu basisnya rel semua, Pak? Kereta? Kalau dari satu tahapan ya, biasanya intensifikasi bus dulu. Bus dulu ya? Ya, seperti busway yang ada di Jakarta. Tapi mungkin polanya lain. Jadi dimaksimalkan karena itu adalah satu investasi yang tidak tinggi, jalurnya sudah ada, tinggal diperbaiki dan titik berhentinya banyak, headway-nya tuh bisa fleksibel. Kalau katakanlah belum banyak kita bisa lakukan panjang, tetapi kalau pendek kita bisa tambahin. Jadi basically di 10 kota gitu kita akan lakukan. Pertama kali kita lakukan dengan BTS, by the service ya, di 10 kota. Nah, sehingga setelah masyarakat itu merasakan menggunakan bus itu enjoy, lebih bagus daripada menggunakan kendaraan pribadi, maka kita ikuti dengan intensifikasi infrastruktur yang ada di sana, terutama sekarang ini untuk Bandung sama Bandung dan Medan. Nah, lalu secara bersamaan kita juga kembangkan kereta api setelah itu. Ya, kalau Surabaya itu jumlah pergerakannya itu banyak sekali, sehingga kereta api. Worth it untuk dibuat kereta api. Tapi mungkin Medan belum se-crowded di Bandung. Surabaya. Tapi di Surabaya. Tapi Bandung juga kita akan lakukan. Jadi dari East West ya, kita akan lakukan double track sehingga jumlah perjalanannya itu lebih banyak. Dan kita juga dari selatan ke utara kita akan bangun gitu. Jadi ide-ide tentang itu sudah kita buat master plan-nya. Bahkan kita sudah komunikasikan dengan pihak Bappenas maupun pihak-pihak yang mungkin memberikan loan pada kita. Ya. Ini kalau daerah ini Pak kan tuan rumahnya siapa tuh Pak? Kan selama ini kan pemerintah pusat agak nggak bisa masuk terlalu dalam juga ya. Kayak misalnya dulu di Bandung pernah ada peresmian kereta yang sampai sekarang mungkin mononya masih ada, tapi setelah itu kan nggak jalan juga. Nah ini challenge untuk memastikan bahwa daerah itu juga akan bergerak membangun transportasi massal gitu tuh. Ya. Di mana ini ya? Jadi saya pikir ya kita nggak bisa kerja sendiri, mesti sama-sama, mesti ada understanding, itu penting ya. Secara finansial, pemerintah pusat lah yang punya ruang untuk melakukan itu. Katakanlah kalau World Bank, even itu soft loan, kan itu harus mesti ada loan repay-nya gitu, pembayarannya gitu. Pemerintah daerah fiskalnya nggak mungkin tuh itu. Bahkan di satu titik tertentu, operational cost, OPEX-nya itu juga untuk daerah perkotaan itu harus subsidi. Dan itu juga nanti pemerintah pusat yang harus carry itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Pemda untuk berseberangan dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan itu. Jadi kalau ada pemerintah ya mereka cuma emosional aja gitu ya. Tapi mestinya bisa dilaksanakan. Nah sejauh ini ya kita
memang masih punya problem karena fiskal dari provinsi itu relatif masih kecil. Lain dengan Jakarta. Jakarta mampu mensubsidi MRT. Sanggup mensubsidi OPEC daripada LRT dan MRT. Tapi daerah lain belum tentu bisa itu. Jadi tantangannya di situ ya. Tantangan di situ. Padahal transportasi publik membutuhkan subsidi tadi biar harganya terjangkau Pak ya. Iya. Ya. Mungkin agak sedikit keluar dari tadi isu transportasi ini. Transportasi publik itu juga bagian dari kita bersama untuk mengurangi emisi Pak ya. Ini ada nggak sih Pak planning mengaitkan itu transportasi kita itu dengan melestarikan bumi lah kurang lebih, ini kan orang semua bicara ke situ kan. Ya sebenarnya basically secara umbrella mengapa kita lakukan transportasi publik kereta api berbasis kereta api adalah sebenarnya dua hal kan. Satu adalah traffic, kemacetan, yang kedua adalah environment. Jadi itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Jakarta itu ada 1,2 juta orang naik kereta api per hari. Jadi itu pun masih mungkin 20% atau 25% dari total yang bergerak itu ya. Jadi artinya ini intensif sekali sehingga kita tidak ada pilihan lain untuk melakukan itu. Nah, mengapa saya katakan umbrella? Kita juga ingin memikirkan carbon trade ya. Jadi dengan kita melakukan itu sebenarnya ada peran kita untuk menurunkan gas rumah kaca. Nah, untuk Jakarta ini kita lagi akan ketemu dengan pemerintah Swiss di mana mereka mau membayar carbon trading itu ya. Dan akhirnya uangnya bisa kita gunakan untuk yang lain-lain. Jakarta saya pikir tempat yang paling representatif karena jumlahnya banyak, penduduknya banyak, sehingga kalau ada satu kemanfaatan itu diperoleh oleh banyak pihak. Ya. Ini menarik ya, transportasi publik kita kaitkan dengan lingkungan gitu. Jadi teman-teman semua, pemirsa, kita masih bersama The Leaders, bersama Pak Budi Karya Sumadi. Kita berhenti sejenak, jangan kemana-mana. Masih di program The Leaders bersama saya Budi Siarso dan juga Pak Budi yang lain, Pak Budi Karya Sumadi di kanal YouTube Tempo.co. Di segmen terakhir saya ingin menanyakan satu hal yang sering ditanyakan orang mungkin Pak ya. Kita mungkin sering banyak membangun gitu, tapi pada ujungnya itu nggak nyambung gitu Pak ya. Misalnya yang sering diomongin orang, ini ada bandara udah jadi tapi tolnya belum jadi. Gitu. Ada pelabuhan mungkin tolnya belum nyambung dan seterusnya. Ini mungkin Pak Budi Karya bisa menjelaskan, ini tentu kasuistis begitu ya, tapi dalam kerangka besarnya Pak Budi Karya tentang connectivity itu di Indonesia seperti apa sih Pak Budi? Ya sebenarnya plan di atas kertas itu mestinya jalan dengan baik. Cuman namanya satu pembangunan ini kadang-kadang ada kendala-kendala alam, ada kendala-kendala finansial. Gitu. Saya langsung mengambil contoh Cisendau itu. Cisendau itu terlambat hampir 3 tahun. Jadi kendalanya 2. Satu itulah kendalanya alamnya itu bergeser, sliding Pak. Oh alamnya bergerak gitu? Bergerak, tanahnya bergerak. Sepanjang 3 kilo itu bergerak. Sehingga harus dilakukan lagi. Yang kedua memang ini kadang-kadang investasi jalan tol ini kayak telur sama ayam. Traffic dulu atau bangun dulu. Gitu. Buat investor itu penting. Buat investor. Nah kadang-kadang investornya saya tidak katakan tricky.
bersiasat juga gitu. Kalau mesti saya kerjakan tahun depan, ngapa mesti tahun ini gitu. Karena trafficnya belum tercipta. Gitu. Jadi Cisendawu mestinya Bareng bareng dengan Bandara dengan Kertajati ya. Kertajati itu 2 tahun yang lalu. Tapi kita menunggu sehingga tidak maksimal. Patimban ya Patimban mudah-mudahan nggak ada masalah teknologi, masalah finance. Ya. Jadi pada saat kita membangun pelabuhan, loan dari Jepang, ya mestinya Jepang memberikan loan yang sama pada jalan tol ini gitu. Ya, agak terlambat sedikit, tapi insya Allah dan pembangunan Patimban ini kan bertahap ya. Sekarang baru tahap kedua, jadi pada saat tahap kedua jalan tolnya udah selesai. Jadi sebenarnya itu kita pikirkan, kita koordinasikan. Ya sayang memang kita nggak bisa handle itu dengan firm karena masalah-masalah teknis dan masalah finansial tadi. Jadi umumnya antara alam dan finansial ya Pak. Yang paling banyak yang mana biasanya? Finansial. Finansial ya. Karena alam ya di beberapa tempat aja gitu Pak ya. Nah, tapi kalau dari sisi konsep besarnya memang connectivity itu jadi isu yang memang akan dikejar kita Pak ya. Ya, connectivity itu sebenarnya kalau kita boleh ngomong sombong sedikit ya, kita tuh yang mempersatukan Indonesia loh. Ya. Kita itu perhubungan Mas. Perhubungan gitu ya. Kalau nggak ada perhubungan, orang Papua nggak bisa ke Jakarta atau sebaliknya gitu. Nah, oleh karenanya kita juga tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, mengharuskan teman-teman itu mengerti sekali apa yang mereka harus kerjakan. Bahwa ini adalah basic need. Ini bukan kemewahan. Bahkan naik pesawat pun bukan kemewahan itu. Maaf sedikit teman-teman di perhubungan. Bukan. Ya teman-teman saya sampaikan bahwa kita tuh harus dalam mengerti tentang itu ya, dan melaksanakan dengan satu kesungguhan supaya ini memang deliver gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan kebutuhan yang satu yang mewah. Mereka terbang ke Papua gitu karena memang mereka harus bisnis, mereka harus bekerja sebagai government official dan sebagainya. Nah, oleh karenanya hal-hal ini kami berkoordinasi karena kami tidak sendiri, ya, katakanlah di darat itu harus berkoordinasi dengan PUPR. Kalau bangun-bangun yang lain kami juga tergantung dengan APBN, dengan Kementerian Keuangan. Dan sekarang ini kami sangat berjuang untuk melakukan creative financing. Dari hal yang paling sederhana itu membentuk unit-unit kegiatan itu menjadi BLU, Badan Layanan Umum, di mana secara finansial akhirnya dia bisa mengelola uang itu untuk kemajuan dan untuk tingkat gaji yang baik. Yang kedua, meningkatkan PNBP. PNBP itu semacam penerimaan bukan non pajak gitu ya. Nah ini kita tingkatkan melalui satu intensifikasi, perbaikan sistem, dan juga melebarkan tempat-tempat yang kita cover. Baru yang ketiga lebih advance adalah KPBU atau PPP. Nah banyak yang sudah kita lakukan, baik PPP terbatas pada pengelolaan maupun PPP joint atau equity. PPP untuk yang joint operation itu seperti di Kuala Namu dan di Batam. Sudah kita lakukan kerjasama pengelolaan selama 20 tahun. Mereka harus invest, tapi dalam benak kita atau Pak Presiden selalu mengatakan pada kami, yang penting itu traffic. Kalau traffic itu naik, otomatis uang atau investasi itu bisa jalan dengan sendiri. Nah, oleh karenanya kita kerjasama dengan ya, AP1, AP2, tapi juga kita proaktif.
ya beberapa saat saya akan roadshow, akan memasarkan Kertajati, akan memasarkan Patimban ke beberapa negara di Middle East, supaya tidak semua uang itu uang kita. Dan penting juga kita mengajak internasional itu, satu adalah standar, standar internasional itu kita bisa kita combine ya, walaupun India dengan kita ya undi lah sebenarnya ya. Yang kedua tuh traffic gitu. India dengan populasi yang lebih dari 1 miliar, bayangin. Mereka kan pasti akan cari tempat berlibur, dan di tempat kita kan relatif murah. Yeah. Sehingga mereka nggak perlu ke Eropa atau kemana, tapi ke Indonesia. Dan yang mengembirakan itu turis-turis dari India yang tadinya charter, sekarang udah reguler. Jadi ada satu hal-hal tertentu yang memang kita kaitkan antara activity yang terjadi, prospek daripada activity dengan bagaimana kita mendapatkan uang, supaya pembangunannya lebih bagus, lebih banyak. Lebih banyak infrastruktur yang akan ditawarkan pada mereka. Dianggap orang privatisasi bukan sih Pak? Bukan. Sebenarnya nggak sampai di bukan privatisasi ya. Ini kalau yang namanya Kuala Namu sama Incheon tuh nggak ada hubungan dengan share, cuman operasi aja. Dia mengoperasikan, dan dengan dia mengoperasikan investasi, dia mendapatkan strategik jadinya Pak ya. Mereka punya partner aja gitu. Jadi nggak ada istilahnya jual share. Itu tidak. Share yang Kertajati juga nggak? Kertajati lagi dipikirkan karena ini problemnya di pemerintah daerah. Sebagai pemegang saham ya Pak. Jadi Pak Budi Karya ini dulu sebagai Dirut Angkasa Pura II membangun terminal 3 ya Pak ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang membangun banyak pelabuhan, bandara dan segala macam. Ini saya pertanyaan terakhir Pak Budi ya. Ini sekarang udah bulan November ya, berarti kurang lebih setahun ke depan nih yang Pak Budi Karya harapkan di ujung nanti itu transportasi kita itu kan seperti apa sih? Atau apalagi yang mau dibangun di masa kepemimpinan Pak Budi Karya di Kementerian Perhubungan? Sebenarnya PR besar saya tadinya 2, Kertajati dan Kereta Cepat. Udah selesai? Belum selesai lah, tapi mendekati final. Satu lagi yang besar itu Bandara IKN. Jadi itu kita harus membangun dengan cepat, dengan besar dan sebagainya. Jadi Pak IKN? Jadi insya Allah. Nah, sebenarnya secara umum saya juga akan katakan bahwa konsepsi atau komitmen kita itu semua yang kita bangun itu tergunakan atau deliver, sehingga dana effort yang kita lakukan adalah memetakan lagi apa yang sedang kita lakukan, selesaikan itu dengan baik, ya supaya ini tergunakan, memberikan manfaat untuk masyarakat, tetapi juga memberikan satu income bagi institusi, bagi Kementerian Perhubungan atau negara gitu. Itu yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, katakanlah terminal gitu ya. Nah kalau di sananya trafiknya besar, ya kita bangun terakhir. 1 tahun cukup. Atau beautifikasi kita lakukan. Perbaikan. Nah, pelabuhan juga kita seleksi. Mana yang memang trafiknya banyak, tetapi belum bagus. Kita selesaikan itu aja. Ya, atau beautifikasi tentang itu. Juga di terminal-terminal yang lain, di bandara juga gitu, kita tinggal mungkin 3 atau 4 bandara yang akan kita selesaikan. Salah satunya di Sumatera Utara, 2 di Papua. Bandara baru ya Pak? Ya. Atau bandara baru. Ya. Jadi ini setahun akan banyak proyek yang mesti harus selesai. Tinggal beberapa Pak. Maaf, kalau IKN itu sampai setahun ke depan akan udah seperti apa kira-kira ininya, bandaranya yang dibayangkan Pak Bud dalam? Jadi bandara itu runway-nya akan selesai, panjangnya 3.000 meter, lebarnya 45, mengartikan bahwa bandara itu bisa diterbangi atau didarati oleh pesawat 777 atau 380, pesawat yang besar. Ya. Ini diperlukan karena nanti tamu-tamu negara kan ke sana, sehingga kita mempersiapkannya dengan proven, dan itu sudah kita
amati, kita survei mana yang mesti dikerjakan seperti ini atau seperti ini, dan kelihatannya dalam kerangka berpikirnya itu selesai. Walaupun terminalnya tidak terlalu besar, ya terminalnya itu terbatas untuk VVIP, VIP, dan kalau pesawat-pesawat komersial itu terbatas untuk 2-3 pesawat, karena kita punya juga Balikpapan kan ya. Jadi mereka yang kerja di sana bisa menggunakan flight-flight yang ada di bandara baru itu. Ya. Kalau itu APBN ya Pak ya, bukan partnership, nggak pakai skema yang Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Bud. Masih banyak sekali yang kita dapatkan dari pembicaraan ini. Tapi yang saya ingat tadi, kita ini yang menghubungkan Indonesia. Kalau nggak ada perhubungan, orang Jawa nggak bisa ke mana-mana Pak, yang saya Jawa Pak. Terima kasih untuk mengikuti program The Leaders. Kita bertemu kembali di program yang sama dengan banyak tokoh yang menginspirasi seperti Pak Budi Karya. Sampai jumpa.